Salam sehat sahabatku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bertemu hari ini. Meskipun di Serpong hari ini hujan dari pagi, jadi olahraga harian saya tiadakan. Memang pekan-pekan ini olahraga agak berkurang. Itu karena masalah penyempitan ya di jantung saya agak berulah. Ini masalah lama ya. Tapi biasanya penyempitan jantung itu lambat laun semakin serius. Dan ini pada tingkat yang lebih serius. Jadi olahraga yang saya lakukan itu sekedar exercise untuk melatih supaya jantung tetap kuat ya. Nggak bisa lagi jogging agak jauh ya. Paling jalan kaki, senam ringan. Olahraga tetap kita perlukan dalam kondisi apapun tubuh kita. Nah, penyumbatan jantung ini apakah ada hubungannya dengan masalah gagal ginjal yang saya alami setelah 12 tahun ini? Nggak spesifik ya, nggak spesifik karena gagal ginjal. Hari ini saya bukan membahas mengenai jantung saya. Ya, saya belum cukup pengalaman untuk menangani ini sedang berjuang ya. Nantilah ya, kalau cukup pengalaman menangani masalah jantung baru saya berkisah. Yang saya ingin kisahkan hari ini adalah uremik, pruritus uremik, gatal yang disebabkan oleh uremik. Loh, cuci darah 5 jam, high flux, Kb 300, 320, bisa uremik. Nah ini ya. Pada video yang lalu, pada kisah yang lalu, saya mengatakan jangan tergantung pada mesin, terutama, tapi pada pengendalian diri kita. Kita HD 2 kali seminggu, 2 kali, bahkan ada yang 1 kali, bahkan ada yang hanya 4 jam, bahkan dengan dialiser yang low flux, bahkan Kb-nya rendah. Pada hari di mana kita tidak cuci darah, urium itu mengalir terus, ya, mengikuti aliran darah kita ke seluruh tubuh. Jika kita tidak mengendalikan pola makan, urium dan fosfor tinggi. Pada hari di mana kita tidak HD, mengalir, ikut dalam peredaran darah kita, nyangkut di sana sini, menempel di jaringan. Itu yang menyebabkan uremik. Pada jangka waktu yang lama, itu menjadi uremik. 12 tahun gagal ginjal, saya juga mengalami itu. Uremik pruritus, gatal uremik. Seringkali kita kenal sebagai gatal bisul. Kalau digaruk, keluar seperti kapur ya, atau seperti nanah. Ini kalau kawan-kawan yang diabetes, itu gatal sekali dan tidak bisa, bukan tidak bisa, belum ada obatnya. Ada beberapa teman menawarkan body lotion, salep yang mahal-mahal, tidak bisa mengatasi. Pruritus uremik itu sulit diatasi. Menggunakan binder yang hebat, binder kelas terapi, fosrenol, Renvela, ya, fosrenol itu 2 jutaan itu, Renvela sekitar 1 jutaan lah, kurang sedikit. Kemudian dicek, sebulan kemudian dicek, fosfornya normal, uriumnya juga normal, gatalnya nggak hilang. Karena saat kita cek lab, yang dicek itu adalah fosfor, urium yang ada di dalam darah kita, ya, bukan fosfor atau urium yang sudah menempel di dalam jaringan tubuh kita. Ini nggak mudah dihilangkan, nggak mudah.
Seperti apa pruritus uremik itu? Gatal yang nggak sembuh itu. Ini di kaki saya. Gatal ini bukan disebabkan oleh jamur, melainkan oleh timbunan racun uremik. Saya sudah mengalami ini selama mungkin lebih 5 tahun. Sudah berobat ke berbagai dokter kulit dan mengobati dengan berbagai obat. Tetapi gatal ini tidak pernah sembuh. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Obatnya sudah bermacam-macam, ya. Salep dari Arab, dari Malaysia, dari Cina, ini yang paling banyak. Enggak sembuh. Tidak mengatasi. Bahkan dibantu oleh teman-teman saya, ya, yang di Kalimantan, Mas Subandi, enggak menyelesaikan. Pernah saya kasih bawang, tempeli bawang, jadi luka, ya. Pernah saya unggah di Facebook. Dulu saya menyangka uremik pruritus hanya bisa dialami oleh pasien HD yang ada riwayat diabetes. Ternyata tidak. Ada seorang teman tidak diabetes, mengalami gatal bisul seluruh tubuhnya, lengkap dari kaki, tangan, sampai nggak bisa tidur. Itu merusak kesehatannya. Dan ya, karena kondisi kesehatannya terus menurun, akhirnya innalillahi. Memang gatal itu tidak membunuh kita, tapi dia merusak kesehatan kita. Apa yang menyebabkan terjadinya gatal bentol atau gatal bisul atau uremik pruritus itu? Apa yang menyebabkan? Ini. Seorang sahabat mengalami uremik pruritus atau gatal uremik sejak HD-nya tidak adekuat. Awalnya aksesnya bermasalah, HD-nya tidak selesai. Pada pasien HD yang memiliki riwayat diabetes, gatal uremik muncul dalam bentuk gatal bisul. Jadi sahabatku, HD yang adekuat itu penting sekali. Penting untuk menghindarkan kita dari berbagai masalah yang diakibatkan oleh timbunan urium. Masalah yang dialami oleh pasien gagal ginjal, kalau sudah kadung dialami, apapun masalahnya, masalah tulang, masalah gatal, uremik, apapun, tidak mudah diatasi. Tidak bisa disembuhkan. Nyaris, ya. Nyaris tidak bisa, sulit. Jadi, sebelum terjadi masalah, ini pesan saya untuk sahabat-sahabatku yang masih baru atau kondisinya masih baik, sudah lama tetapi belum mengalami masalah-masalah uremia, pertahankan HD yang adekuat. Itu nomor 1. Harus adekuat. Yang nomor 2, jaga pola makan. Banyak teman-teman yang ya bebas-bebas, toh nggak apa-apa. Setelah mengalami, biasanya baru menyesal. Itu banyak dialami oleh sahabat-sahabat saya. Ya. Nah, untuk gatal ini, dengan apa saya mengatasi? Ini salep murah, ya. Tempatnya bekas apa? Bekas wadah, mungkin untuk kosmetik, ya. Salepnya harganya 7.000. Di apotek-apotek banyak, 2 macam, ya. 2 macam dijadikan 1. Ini hanya untuk memelihara. Memelihara supaya tidak berkembang. Beruntung gatal pruritus saya hanya di paha. Cuma sedikit dan tertahan di situ. Kenapa? Karena saya berusaha HD selalu adekuat. Pola makan selalu dijaga. Dan ini, ya, ada di apotek
nanti saya unggah. Ya. Kenapa saya sengaja informasikan supaya kawan-kawan tidak terjerumus menghabiskan dana banyak, membeli salep yang mahal. Saya sudah ngalami ya, beli salep yang mahal, body lotion yang mahal, tapi gatalnya tetap. Beli binder yang mahal, fosfornya di darah normal, tapi gatalnya tetap. Nah, itu harus dihindari. Sayang. Ya. Nah, obat ini, salep ini hanya untuk memelihara, tidak menyembuhkan. Faktanya hari ini masih. Ya. Dan satu lagi ini, ini beli di online, ya, untuk kompres. Bisa kompres dingin, bisa kompres panas. Biasanya pagi bangun tidur kalau gatal, ini saya isi air panas, lalu dikompres di bagian yang gatal, ya, di paha. Enak. Syarat untuk tidak berkembang adalah tidak digaruk. Jadi cukup dipanaskan, panas sampai seakan terbakar. Tahan untuk sehari, ya. Sore kompres lagi. Enak. Jadi modalnya cuma dua ini. Salep yang murah, ya. Mereknya Prodermis dan Dermivar. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Prodermis dan Dermivar. Murah. 7.000 atau 6.000. Dan ini juga murah, ya. Multiguna untuk kompres. Jadi sahabatku, pesan yang ingin saya sampaikan adalah selalu HD adekuat, bersih. Tapi jangan tergantung pada HD adekuat aja. Jangan tergantung pada KT per V atau URR yang sudah pernah dihitung. Bukan itu jaminan adekuat. Ya. Selalu saya ingin katakan, adekuat itu kunci utamanya adalah pengendalian diri. Urium, pre-HD-nya nggak boleh tinggi. Supaya urium yang beredar di dalam darah kita selama masa tidak HD tidak terlalu banyak. Tidak banyak yang tertinggal dan menempel. Cuci darah hanya mencuci urium yang ada di dalam darah. Jadi, sahabatku, pesan saya, jangan menunggu masalah terjadi. Apakah itu masalah tulang, apakah itu masalah gatal-gatal, gatal bentol, gatal bisul, pruritus urimik, ya. Jangan menunggu terjadi, karena saat itu sudah kalian alami, sulit diatasi. Itu tidak bahaya, tapi mengganggu kesehatan dan itu menyebabkan kesehatan kita terus menurun. Jadi tetap HD adekuat dan kendalikan pola makan. Salam sehat, tetap belajar. Sebab kau yang terindah melukis hidup.